ya gitulah serulah. Jadi pandangan kita semakin terbuka gitu tentang memandang banyak hal gitu, jadi nggak sempit lah. Apalagi kalau anak jalanan itu kan terkenalnya kehidupannya keras ya. Iya, jadi kita juga jadi tahu latar belakang anak-anak jalanan itu ternyata gitu ya, ada yang dari orang tuanya kaya cuman broken home gitu, jadi mereka cabut dari rumahnya gitu. Terus ya banyak lah, dan berbagai latar belakang lain yang sebenarnya itu bisa aja kita nggak bisa duga sejak awal gitu. Kirain anak jalanan itu mah ya emang gitu kan, anak jalanan gitu. Mungkin teh mengenai anak jalanan, motivasi belajarnya teh apa lebih semangat teh dari sekolah-sekolah formal? Itu gimana individunya masing-masing gitu ya. Ada yang semangat banget gitu ya, ada yang ngechat aku nih besok materinya apa teh gitu kan. Ada juga yang kayak yang nggak mau belajar gitu, tapi emang itu dari individu masing-masing sih. Berarti kita harus pendekatan teh. Kalau dari Teteh sendiri biasa kalau anak-anak senja tuh pendekatannya gimana teh? Karena kan kita tuh yang orang awam pasti mikir kayak ih takut banget sama mereka gitu, padahal mereka tuh bukan sesuatu yang harus ditakutkan gitu kan sebenarnya teh. Jujur pas awal gitu ya, pas sebelum kenal Pak Dedi takut juga gitu. Tapi nggak tahu takut juga gitu, karena kan tatoan antingan gitu. Tapi setelah pendekatan yang awal itu nggak tahu dari mana gitu, kayak ternyata baik-baik gitu ya, meskipun penampilannya yang kalau misalkan itu tuh udah udah citranya tuh udah kriminal ya kalau misalkan tatoan terus antingan, tapi aslinya nggak gitu kok gitu. Melalui pendekatan terus kita punya tujuan yang jelas juga ke merekanya mau apa gitu. Kita kan ngebantu gitu ya, bukan mau hal aneh-aneh gitu. Kita niat ngebantu mereka gitu buat yang terbaik buat kedepannya juga buat mereka. Bicara terbaik buat kedepannya nih teh, pasti ada alasan kenapa sih Teteh dan teman-teman yang lain tuh peduli banget sama anak jalanan, yang padahal tuh kalau kita pikir-pikir kita pun yang di sekolah formal pun belum tentu gitu peduli sama pendidikan kita, apalagi beliau-beliau mereka yang udah biasa di jalan gitu. Ya gimana nih? Sebenarnya kan kita melihat juga dari undang-undang dasar kita kan, kayak pendidikan itu untuk semua gitu. Pendidikan itu untuk semuanya gitu, bukan cuma semua warga negara gitu, bukan cuma kita yang orang tuanya lengkap, bukan cuma buat orang kaya, bukan cuma buat banyak faktor lain. Banyak faktor lain gitu. Dan sedangkan si anak-anak jalanan ini tuh mungkin ada kendala gitu, terhambat gitu, dan kita mau bantu di situ. Kita ngasih pendidikan juga, kita ngasih pendidikan karakter juga supaya mereka juga di jalanan tuh nggak punya intelektual, punya keterampilan gitu. Karena kayak miris juga kan, kayak anak jalanan tuh kayak nggak tahu kedepannya mau gimana, kayak di jalan aja. Dan itu pun kalau misalkan terus-terusan di jalan gitu, terus kalau misalkan kita biarin kayak jadi rantai kemiskinan gitu deh sih. Kayak misalkan konflik sosial banget ya teh, orang tuanya di jalan, terus anaknya juga dibawa di jalan, terus anaknya juga kayak nggak sekolah kan. Kayak itu kalau misalkan terus nanti si anaknya jadi gede terus nikah lagi gitu, terus habis dari situ di jalan lagi, itu kan kayak rantai kemiskinan yang tidak putus kalau misalkan kita nggak ngelakuin aksi gitu. Kita nggak peduli kalau kita nggak peduli. Jadi itu salah satu alasan kenapa masih bertahan. Berarti lebih pengen mengubah masa depan mereka melalui pencerahan yang melalui senja ini ya teh. Dan itu pun harus dari kesadaran mereka juga, kita harus nunggu kesadaran dari mereka sendiri gitu. Kalau